Jadi menalar Tuhan itu mungkin. Kita tidak mau membuktikan dalam tanda petik Tuhan itu ada atau tidak ada seperti kita menunjuk misalnya mic ini ya atau teh ini kan ya. Kalau ini warnanya begini ya. Tapi kalau Tuhan bisa ditunjuk dengan jari seperti ini lalu ukurannya berapa sentimeter ya, dia bukan Tuhan lagi. Oh. Dia bukan Tuhan lagi ya. Tetapi memang betul bahwa Tuhan bukan persoalan benda-benda terbatas, tapi bahwa dia tidak bisa dinalar itu tidak bisa diterima oleh gereja Katolik. Bahkan Agustinus kan juga terkenal dengan pernyataannya. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi bersama kami di Project. Asik. Oke, asik. Nah, kali ini bersama saya ada Frater Denny dan saya sendiri Frater Bima akan membawakan podcast bersama dengan Romo Simon kembali. Selamat. Terakhir tuh kita berdua sempat podcast bersama sama Romo Simon Iya. kayaknya 6 bulan yang lalu ya. 6 kalau bulan yang saya lalu, iya 6 cek bulan di yang lalu. di apa namanya YouTube Di YouTube Project. ini. Nah, terakhir itu kalau nggak salah pembahasan kita tentang Gereja Jepang, zaman Jepang. tentang ateisme, Romo. Oh, Kalau tentang yang- ateisme ya? Iya. tentang ateisme. Yang gereja Jepang ada lagi dong. Oh. Nah, tentang ateisme nanti kalau misalnya teman-teman ada penasaran, silakan cek di link ada di atas video ini ya, tinggal diklik saja. Barangkali untuk bertanyaan tentang apa sih itu ateisme, mengapa ateisme ada, kenapa misalnya orang itu bisa meragukan Tuhan sampai memilih untuk menjadi seorang ateis. Nah, silakan klik link yang ada di atas ini. Ya, betul sekali. Oke, karena kita sekitar sudah 6 bulan yang lalu Ya. membahas tentang ateisme, kali ini kita akan membahas apa, Frater Denny? Iya, kita akan bahas suatu tema yang baru muncul ya di abad ke-20 mungkin ya. Apa tuh? Abad 20 ya. Namanya agnostisisme, teman-teman. Agnostisisme. Ribet banget. Apa itu dan bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangannya? Apakah ada di Indonesia gitu? Nah, ini bisa kita langsung tanya ya ke salah satu narasumber kita yang sungguh terkemuka ya. Di bidang ini terkemuka sekali ya. Dosen filsafat loh. Dosen filsafat. Baik Romo, mungkin kita kasih pengantar singkat dulu aja Romo. Ya. Gitu. Apa itu agnostisisme Romo? Oh ya, agnostisisme itu kan kalau kita pilah-pilah katanya kan ada 3 ya. Bahasa Yunani prefiks itu a itu berarti sebenarnya menegasi kata yang sesudahnya. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu tidak punya arti itu, tapi kalau misalnya pakai unbreakable baru punya arti. Uninvincible baru punya arti, tapi kan nggak punya arti. Nah, itu bahasa Yunani itu namanya itu ya, prefiksnya. Itu berarti menolak apa yang muncul nanti sesudah itu. Lalu gnosis itu kata kedua berarti pengetahuan ya. Dan isme itu berarti ajaran atau paham atau doktrin. Jadi agnostisisme adalah paham yang mengatakan bahwa percaya pada Tuhan atau tidak percaya itu bukan persoalan pengetahuan. Pakai agnosis, bukan masalah pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Itu soal perasaan oke, tapi bukan soal ilmiah. Itu nggak ada urusan dengan pikiran. Itu soal pokoknya bukan pengetahuan. Pokoknya di luar pengetahuannya gitu ya Romo ya. Pokoknya percaya pada Tuhan, eksistensinya itu bukan persoalan pengetahuan. Ya Romo. Berarti ini agnostisisme ini berbicara tentang bukan tentang pengetahuan akan Tuhan gitu. Tuhan tuh nggak bisa didekati melalui pengetahuan gitu Romo. Iya, karena memang itu bukan persoalan pengetahuan dalam arti pengetahuan ilmiah. Ya. Jadi ada Tuhan atau enggak, gua nggak tahu ya. Gua nggak bisa nalar. Ya. Itu soal perasaan, soal percaya saja. Ya. Jadi orang yang beragama ya itu terserah itu. Jadi dalam arti ini agnostisisme, ini beda dengan ateisme yang pernah kita bahas kan. Iya. Ateisme kan jelas menolak Tuhan kan dan kasih argumentasi. Maka theos kan, lalu isme, paham yang menolak bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu pakai argumentasi untuk itu. Agnostik nggak punya sikap decisif ya. Dia mau mengatakan gua nggak tahu lah Tuhan ada atau tidak. Gua nggak tahu. Berarti menghindari untuk membicarakan Tuhan ada atau Ya, enggaknya itu. karena buat apa membicarakan dong itu kan nggak lu ketahuin kan. Bicara tentang yang kita ketahui saja ya. Tuhan kan nggak diketahui. Apakah bisa dibilang suatu sikap netral Romo? Atau lebih tepat sikap indifferent mungkin ya. Iya. Sikap cuek ya.
bahwa ya nggak tahu lah Tuhan ada atau tidak ada. Ya itu. Menarik ya, Pak Terima. Iya, konsep menarik. Kalau yang saya bayangkan, entah ya Romo, apakah bisa dibilang juga kalau misalnya katakanlah orang kalau dalam skala 0 sampai 1, misalnya seorang penganut ateisme itu katakanlah dia meragukan keberadaan Tuhan, dia ada di skala 0,001, sementara orang beriman itu 0,9 atau bahkan mendekati 1. Apakah untuk orang ateis itu bisa dikatakan ya mungkin mereka percaya sama Tuhan ya sekitar skala 0,5 begitu Romo, antara tengah-tengah. Sikapnya tidak decisif, ya. Hmm. Orang bisa dua alasan untuk itu. Ya. Alasan pertama ya mungkin karena alasan pragmatis ya. Hmm. Misalnya gue lebih sibuk dengan persoalan bagaimana misalnya penderitaan orang itu di orang dibebaskan dari penderitaan. Maka kan ada seorang guru dari timur yang mengatakan saya tidak tahu tentang Tuhan ya. Jadi itu bukan bersikap ateis ya. Dia mau mengatakan bahwa yang penting adalah bagaimana orang bebas dari penderitaan, dari samsara. Itu guru dari timur menolak bicara tentang Tuhan karena memang gue nggak tahu dia ada dan juga nggak ada gunanya. Bicara tentang Tuhan kan lebih baik bicara tentang bagaimana orang dibebaskan dari penderitaan, orang sakit disembuhkan ya, bagaimana ilmu pengetahuan dikembangin itu. Tapi dia menolak juga enggak, karena bagaimana saya menolak Tuhan? Karena juga saya nggak tahu. Kalau saya harus kasih alasan kan repot. Itu sikap yang pertama, lebih pragmatis ya. Jadi sebuah agnostik praktis ya, orang bisa begitu. Orang nggak mau sibuk-sibuk dengan persoalan membahas Tuhan. Tetapi ada juga sikap kedua, ketika dia ditanya ya, kenapa Tuhan itu kok menurutmu itu tidak bisa diketahui? Nah, baru ini nanti ada alasan. Ya, jadi ini sudah bukan praktis lagi ketika, loh kenapa Tuhan kok kamu anggap sebagai bukan persoalan pengetahuan. Lalu nanti dia pakai alasan di sini. Baru di sini ada argumentasi untuk sikap agnostiknya. Nah, kalau argumentasinya itu bisa mirip-mirip dengan ateis argumentasinya, tapi sikap pribadi dia tidak decisif. Menolak gitu. Iya, tapi argumentasinya bisa mirip-mirip dengan misalnya ateisme atas nama sains. Misalnya bahwa ya kan lu nggak bisa cek di laboratorium misalnya. Ya. Ya, ada empiris gitu. Ya, lalu larinya nanti ke situ. Kalau diminta apa reasoningnya, ya. Tapi kan ini sudah pakai pemikiran ya. Nah, nanti larinya ke situ. Tapi pada umumnya orang agnostik itu rada cuek ya. Ya pokoknya gue nggak mau masuk lah persoalan Tuhan atau ada atau tidak ada. Bukan urusan gue lah. Oke Romo. Berarti kalau misalnya boleh saya rangkum secara ringkas, Ya. agnostik dan supaya berbeda dengan ateis itu, secara sederhana orang agnostik itu lebih mengatakan ya aku tidak tahu tentang Tuhan ada atau enggak, sehingga aku lebih milih untuk nggak membicarakannya gitu ya. Iya, karena ya bukan masalah pengetahuan. Ya untuk apa juga gue jelasin. Sementara Jelasin Tuhan kan bukan masalah pengetahuan, repot. Menjelaskan apa gejala-gejala bagaimana orang apa sakit ya bisa dijelaskan dari sudut medis kan. Ya mengapa orang susah dari analisa sosial, analisa struktural bisa kan seperti Karl Marx. Tapi bicara tentang Tuhan nggak tahu. berarti kalau orang ateis ya dia tahu bahwa Tuhan itu tidak ada Romo ya. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi sebenarnya ateisme sama seperti agnosisme itu sebenarnya kepercayaan juga. Kepercayaan, kalau ateisme berarti orang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Kalau orang yang beragama kan orang percaya bahwa Tuhan ada. Kalau agnostik itu orang percaya bahwa Tuhan itu bukan persoalan pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Ya itu cuma soal apa? Soal perasaan ya. Soal kamu oke atau tidak dengan situasi batinmu, dengan emosimu, ya sudah. Itu. Oh iya Romo, menarik ya. Jadi mungkin kita akan pindah ke sejarahnya dulu Romo. Ya. Mulai kapan si agnostisisme ini bisa disebut sebagai suatu kepercayaan Romo? Mungkin zaman-zaman dulu udah ada gitu. Guru-guru ataupun para pengajar yang mengatakan saya ini tidak ingin mengatakan Tuhan itu ada, tapi juga tidak bisa mengatakan kalau dia seorang ateis gitu.
Tapi sejak kapan agnostisisme ini menjadi sebuah kepercayaan, Rom? Oh, kalau mau dicari datum sejarahnya rada susah sih ya, karena kan sikap kepada Tuhan itu kan apapun juga, bisa penolakan, bisa agnostik atau juga bisa percaya. Intinya sikap kepada Tuhan itu kan setua peradaban juga kan. Iya. Sehingga untuk menentukan datumnya kapan rada susah, tetapi di dalam sejarah ada seorang pemikir itu namanya Kant. Kant itu pemikir 1724-1804 ya. Itu berarti abad 18, sempat abad 19 di awalnya kan. 1804 dia meninggal. Nah, dia itu seorang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan persoalan pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Ya, jadi jangan coba mencari penjelasan lah tentang keberadaan Tuhan dengan yang dia sebut rasio murni. Rasio murni itu kemampuan kapasitas manusia untuk mencari pengetahuan dari gejala-gejala yang ada atau fenomena istilahnya. Itu Kant itu bisa disebut sebagai seorang filsuf agnostik. Ya. Tapi saya ngerasanya kok kayak seakan-akan pemahamannya menjadi seakan-akan Tuhan tuh dibuat terpisah dengan manusia gitu, Romo. Jadi karena Tuhan tidak bisa didekati gitu kan, terus seakan-akan jadinya Tuhan kayak terpisah sama manusia gitu, Romo. Apakah benar seperti itu? Justru sikap Katolik itu pada umumnya mengatakan enggak. Kita prinsipil gereja Katolik mengatakan bahwa Tuhan bisa dikenali dari kemampuan kodrati kita. Ya, jadi kalau kita melihat kemampuan kodrati berarti daya pikir, termasuk di dalamnya itu fenomen suara hati, ya. Termasuk juga kalau saya melihat keteraturan dunia itu kan daya-daya kodrati yang tidak harus dijelaskan dengan wahyu. Wahyu itu berarti dari kitab suci, dari ajaran-ajaran gereja. Jadi kemampuan kodrati kita itu bisa mengenali dia. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu mungkin, bukan tidak mungkin. Itu. Nah, pada Kant tidak. Oh ya. Ya. Kalau misalnya tadi pas nyinggung tentang pijakan orang Katolik tuh saya jadi ingat ada semacam pendapatnya Santo Agustinus, Romo, bahwa memang bagi Santo Agustinus ya sebenarnya kita ini memang punya akal itu menjadi jalan untuk mengenali Tuhan, dan ya kalaupun memang Immanuel Kant berbicara bahwa ya kita nggak bisa punya pengetahuan akan Tuhan, toh hal itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk nggak berbicara tentang Tuhan ya, Romo ya. Ya, betul. Hitung-hitung juga ya bisa menjadi jalan usaha kita untuk bisa menuntun orang supaya nggak salah untuk mengkonsepkan tentang Tuhan. Sehingga ya bagi saya menarik juga sih ketika tadi Romo Simon menyinggung tentang ya Katolik secara jelas emang pijakannya demikian, bahwa ya ini hanya memang soal kepercayaan sih, Romo, ya, memang kepercayaan yang bahwa satu sisi kita punya hak untuk berpikir tentang Tuhan itu ada menurut iman Katolik, dan juga Kant sendiri walaupun punya pijakan ya kita menghargai pijakan dia tersebut, Romo, ya. Ya, tetapi tetap diyakini bahwa percaya pada Tuhan itu bukan nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan pengetahuan rasional kita, melainkan ada argumentasi. Jadi menalar Tuhan itu mungkin. Kita tidak mau membuktikan dalam tanda petik Tuhan itu ada atau tidak ada, seperti kita menunjuk misalnya mic ini ya, atau teh ini kan ya. Kalau ini warnanya begini ya. Tapi kalau Tuhan bisa ditunjuk dengan jari seperti ini, lalu ukurannya berapa sentimeter ya, dia bukan Tuhan lagi. Dia bukan Tuhan lagi ya. Tetapi memang betul bahwa Tuhan bukan persoalan benda-benda terbatas, tapi bahwa dia tidak bisa dinalar itu tidak bisa diterima oleh gereja Katolik. Bahkan Agustinus kan juga terkenal dengan pernyataannya, kalau saya tidak mengenal Tuhan, kalau saya tidak bisa mendefinisikan Tuhan, kamu sebenarnya sudah mendefinisikan Tuhan sebagai yang tidak bisa didefinisikan. Malah kontra ya, Romo, jadi. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa mengetahui Tuhan, itu berarti sebenarnya Tuhan adalah ya yang di luar pengetahuanmu. Jadi ada, tapi di luar pengetahuanmu ya. Hanya pengetahuan dalam arti apa? Bukan dalam arti seperti tadi bahwa kita menunjuk dengan jari. Kan ada banyak pengetahuan yang tidak harus ditunjuk dengan jari, tapi itu bisa diandaikan dari konklusi akal budi kita.
Saya kasih contoh misalnya kebebasan. Kebebasan ditunjuk dengan jari bagaimana ya? Berapa meter dia? Yalah. Yalah, berapa liter dia isinya yalah. Lalu bentuknya cair atau tidak ya. Tapi kan kebebasan bisa kamu simpulkan dari fenomen, dari gejala-gejala. Contoh kalau saya omong nih. Saya omong kan pakai kata-kata ini nih. Saya omong pakai kata-kata ini. Di kepala saya itu ada macam-macam gramatika Latin, gramatika Jepang, gramatika Jerman, ya loh. Dan juga ada vokabular Jepang, Jerman, Jawa, ya toh ya. Nah, fakta bahwa saya omong nih sekarang nih, sengaja saya bicara dengan kata-kata ini supaya Anda mengerti, itu kan berarti saya punya kebebasan untuk memilih dari 1001 vokabular, macam-macam bahasa di kepala saya. Dan dari macam-macam itu ekspresi gramatikal di dalam kepala saya sekarang ngomong ini supaya kamu ngerti. Nah, itu kan berarti saya memilih. Coba lihat di dalam fenomen berbahasa terungkap kebebasan. Kebebasan saya untuk memilih kata-kata. Konkret. Tapi kan itu nggak bisa ditunjuk dengan jari. Ya. Tapi kesimpulan kita akan mengatakan ada kebebasan. Karena Romo Simon pakai kata-kata itu. Kalau saya ngomong dalam bahasa Jerman bisa aja kalau saya mau, tapi kamu nggak ngerti. Malah jadi repot lagi nanti subtitle. Pakai subtitle ya jadi repot ya. Jadi coba lihat fakta bahwa ini fakta, saya memakai kata-kata ini ya. Itu kan berarti kebebasan ada, tapi dia tidak bisa ditunjuk dengan jari. Ya. Seakan-akan dia berapa liter ya, lalu berapa sentimeter, berapa kubik dan seterusnya. Jadi begitu. Ya. Jadi Tuhan tetap bisa dikenali. Memang bukan dalam arti kita mengenali benda-benda terbatas. Kalau Tuhan bisa dikenali sebagai benda terbatas, dia bukan Tuhan lagi. Asik. Dia barang. Cocok ini jadi judul ya. Jadi judul cocok begitu. Tuhan tidak bisa dikenali melalui cara-cara terbatas, teman-teman. Oke Romo, mungkin kita akan kembali ke tentang bagaimana cara orang tuh bisa sampai memilih agnostisisme, Romo. Kan tadi dibilang ada secara alasan pragmatis dan ketika ditanya kemudian lalu menjadi teoritis gitu, Romo. Ya. Nah, apakah argumen yang digunakan orang-orang ini, terutama yang teoritis ini, dapat dipertanggungjawabkan, Romo? Kalau yang pragmatis kan biasanya karena alasan-alasan penderitaan, Romo. Ya. Tapi kalau yang teoritis gitu, Romo, apakah argumen mereka itu seperti apa dan bagaimana cara mereka mempertanggungjawabkannya gitu, Romo? Ya, tadi saya sudah beritahu, sudah menyinggung bahwa orang bisa menjadi agnostik, bisa menjadi praktis ya, tadi sudah ya. Pokoknya ya gue mau punya kesibukan, pokoknya gue mau membantu orang dari kesulitan. Jadi Tuhan ada atau tidak, gue nggak mau pikirin lah. Itu bukan urusan pikiran kita. Tapi bisa juga karena argumentasi. Yang tadi kalau Kant itu karena dia mengatakan rasio murni kita itu hanya mampu mengenali yang disebut fenomen. Fenomen itu fenomena itu fenomenon bahasa Yunani itu berarti gejala-gejala atau appearance, sedangkan fenomena plural, fenomenon singular, fenomena plural itu berarti appearances, penampilan-penampilan, tampakan-tampakan. Nah, yang kita kenali itu dari benda-benda itu tampilan-tampilannya ya. Maka dari itu pengetahuan kita itu menurut Kant terbatas pada apa yang dikenali saja dengan bantuan-bantuan indera ya. Maka dari itu Tuhan itu tidak bisa dikenali ya. Jadi kalau gitu dia tidak masuk dalam bidang pengetahuan. Nah, jadi alasannya sebenarnya bisa seperti alasan saintis ya. Iya. Di luar riset laboratorium, di luar riset yang bisa diukur, dicek dan dicek dengan pengalaman empiris, Tuhan tidak ada ya. Kalau itu dia bukan bidang pengetahuan dalam arti itu. Itu alasannya. Kalau dari Kant itu ya. Nah, jadi dia menutup pintu pengetahuan untuk bisa mengenal Tuhan, ya. Tapi dia membuka pintu lain sebenarnya pada Kant itu lewat moral. Ya, itu ada. Oke, sip. Setelah memang kita udah cukup tahu ya ternyata memang ada loh orang yang memang memiliki pilihan untuk menjadi agnostik dan memang mereka juga punya argumentasi untuk membela kepercayaan mereka ini ya, tentang kepercayaan agnostik. Nah, kira-kira memang kelihatannya coba kita untuk gagasan agnostisisme ini kita tarik ke konteks kita hidup di Indonesia bermasyarakat saat ini gitu ya. Nah, Romo, kan memang kalau misalnya kita di Indonesia ini ya
negara yang memang boleh dikatakan negara demokrasi yang juga menganut prinsip-prinsip keagamaan gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat gagasan agnostik yang dimana kecenderungannya kalau pembicaraan tentang Tuhan ya sebaiknya dihindari begitu ya Romo ya. Apakah yang namanya agnostisisme ini bisa diterima atau hidup di Indonesia Romo untuk konteks kita saat ini kalau menurut Romo? Kita kembali kepada tadi pemilahan itu ya. Ada yang sifatnya itu pragmatis tadi, ada yang sifatnya argumentatif dari sikap agnostik. Yang pragmatis ya itu kan tidak sama dengan menolak Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ya gue lebih peduli pada bagaimana membantu orang-orang susah ya. Jadi persoalan Tuhan ya gue nggak mau sibukin lah. Nah sikap seperti itu kan tidak sama atau tidak otomatis, tidak identik dengan sikap menolak Tuhan. Ya. Jadi dalam arti ini kita mesti cari tahu dulu ya alasannya apa. Maka masuk ke dalam bagian kedua yang dengan argumentasi. Kalaupun dia pakai argumentasi tadi ya di dalam sebagai sebuah keyakinan ya, keyakinan pribadi itu setahu saya itu tidak melanggar dengan sila ketuhanan ya. Dan juga tidak ada hukumnya dilarang agnostik atau apa tidak ada ya. Yang setahu saya dilarang itu kalau menyebarkan ideologi itu. Jadi bukan sebagai sikap pribadi, tapi sikap ideologi yang digembar-gemborkan. Ya, itu sebenarnya sama juga dengan ateis. Orang di Indonesia, orang yang tidak percaya pada Tuhan itu, ya itu urusannya sendiri kan dijamin juga. Setiap orang berhak atas kepercayaannya. Ya, ya. Tetapi kalau dia kemudian membuatnya jadi satu paket, misalnya dengan ideologi komunisme. Lalu dengan mau menggantikan ideologi Pancasila, lalu menggembar-gemborkan itu kemudian bisa ditindak atau setidak-tidaknya dicurigai dulu. Ya ini arahnya kemana? Ya sekarang kan orang tidak gampang juga menindak ini dan menindak itu karena juga bisa saja itu bagian dari kebebasan berpendapat ya. Juga ada orang dengan ideologi agamis tertentu kan mau sepertinya mengganti Pancasila kan ya. Dengan gambaran-gambaran ideologis agamis tertentu ya, mau misalnya mendirikan suatu basis ya negara yang bukan Pancasila. Mungkin sebagai kebebasan berpendapat itu masih oke. Ya masih ada lapisannya yang mungkin masih bisa ditanggung. Tetapi kalau kemudian sudah sampai tindakan itu digebuk nanti ya. Di Jerman juga ada kan misalnya neonazi. Oh iya benar. Neonazi kan juga sebagai kebebasan berpendapat ya bahwa ras kulit putih atau superioritas. Tetapi bahwa kalau kemudian dia sudah mengganggu istilahnya ras lain ya, lalu sudah membuat tindakan kriminal itu akan dihantam di Eropa. Jadi ada batas di mana memang ini bisa merupakan pandangan pribadi berpendapat, tapi kalau kemudian membabi buta dengan macam-macam gerakan, nah itu kemudian menjadi musuh ideologi negara. Ya, berarti sejauh tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya Romo ya. Dalam arti masif terstruktur ya, dan juga dengan intensif ya. Itu setahu saya itu masih diperbolehkan tuh. Belum juga ada hukumnya. Secara setahu saya berkaitan dengan larang agnostik atau larangan ateis. Belum ada hukumnya setahu saya loh. Saya bukan ahli hukum. Karena semua kepercayaan diakomodir. Iya, betul. Ya. Maka dari itu ya menurut saya ya kita bisa melihat sebagai bagian dari pendapat orang kan. Setiap orang kan mencari juga Tuhan kan ya. Ada mungkin fase di mana dia bertanya kan. Mungkin salah satu fase dari situ. Maka kesaksian orang beragama tetap relevan. Apalagi di Indonesia ini kan ya negara di mana agama sangat dominan lah unsur peranannya ya gitu. Gitu sih pandangan saya. Berarti ini Romo kalau misalnya saya jadi agak tertarik karena memang terkait dengan konteks Indonesia bahwa ya namanya ateisme, agnostisisme, orang yang memeluk kepercayaan seperti ini rasa-rasanya kalau sebagai suatu kepercayaan dan pandangan pribadi itu diakomodir. Nah, kalau misalnya ini mungkin bisa menjadi sekedar pertanyaan kontekstual aja Romo, seandainya memang jika kita sebagai orang Katolik ada menjumpai mereka yang memang memiliki kepercayaan demikian, menurut Romo sikap bijak seperti apa sih yang harus kita hadapi? Atau bahkan misalnya katakanlah di dalam keluarga kita sendiri kan, entah mungkin
salah satu penonton dari project-project ini ada mengalami saudara dekatnya atau anaknya sendiri dari orang tua memiliki menghadapi bahwa ada yang namanya anggota keluarga atau saudara yang memiliki bentuk kepercayaan seperti ini, menurut Romo sikap bijak seperti apa sih yang harus dikembangkan? Saya kira sikapnya pertama memang tentu saja positif ya. Positif artinya jangan langsung ditolak kan. Ya kita coba memahami, dan kedua kita juga bisa memberikan kritis. Kritis itu berarti kata Yunani krinein berarti to judge. Dalam arti bersikap sebagai hakim, bukan menghakimi. Bersikap sebagai hakim itu berarti kalau dalam sebuah perkara, seorang hakim kan perlu membedakan kan mana yang betul gitu ya, yang oke dan bisa dimengerti, dan mana yang ya setidak-tidaknya problematis, dia tidak bela ya. Dia bisa tunjukkan ada masalah, itu kan hakim begitu ya. Maka sikap kritis berarti ya kita tetap positif pada orang yang bersangkutan, kita juga bisa memahami mengapa dia begitu ya. Maka perlu mengerti juga kan, untuk begitu mengerti perkaranya mengapa seperti tadi ditanya. Terus yang kedua menurut saya tetap kita bisa menunjukkan tadi poin-poin yang menurut saya juga lemah pada pada agnostik. Kalau misalnya Tuhan dimengerti sebagai realitas yang terbatas pada pencerapan panca indera, ya itu kan memang kita juga tidak memahami begitu. Juga orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak memahami bahwa Tuhan itu seakan-akan seperti barang ini kan. Harus sesuatu yang benar-benar. Iya, tapi kita menolak bahwa itu seakan-akan tidak masuk akal. Ya, bahwa itu tidak bisa dinalar kepercayaan kepada Tuhan. Tetap bisa dinalar. Karena nalar ya nggak selalu berhubungan sama yang nyata bisa kita pegang. Iya, ya terlalu simpel kan. Kalau nalar kamu hanya tunjukkan, berarti nalar itu berarti yang bisa diukur ya, bisa dipegang itu kan terlalu simpel. Ada banyak realitas yang kita alami, kita nyata alami, tapi kan tidak bisa ditunjuk dengan jari seakan-akan itu bentuknya begitu. Realitas cinta orang tua paling gampang, gitu. Pengalaman cinta itu kan semua alami, bahwa kita merasa enak ya diterima. Bisa saja unsur-unsur kimia berperanan di situ ya, tetapi tetap juga bahwa kita merasa bagaimanapun juga saya dicintai, itu kan sesuatu yang masuk dalam batin kita ya. Ya tapi kan jangan bilang berapa sih cinta itu ukurannya, berapa sentimeter dia dan berapa panjang dan ke dalam isinya berapa mililiter, ya nggak bisa dong ya. Jadi terlalu naif itu untuk menyamakan itu seluruh realitas sama dengan apa yang bisa diukur, dicek dan dicek secara ya laboratorium atau intrawi doang, gitu sih. Iya, Romo. Tadi kan udah secara sosial gitu, Romo. Bagaimana kita misalkan melihat teman kita atau saudara-saudara kita atau siapapun itu punya pandangan seperti itu tentang agnostisisme. Nah, pernah nggak sih Mo gereja itu menanggapi agnostisisme ini sendiri? Kan mungkin gereja di suatu waktu tertentu pernah menanggapi tentang ateisme gitu, Romo. Tapi tentang agnostisisme ini sendiri, Romo, mungkin dalam bentuk dokumen atau apapun itu, ada nggak, Romo, gereja itu? Saya mesti mengecek itu untuk bisa menjawab gitu, apakah ada atau tidak. Kalau ateisme kan ada, tapi agnostisisme saya kurang yakin. Saya bukan seorang teolog nih, apalagi seorang teolog fundamental sehingga bisa menunjukkan. Tapi mestinya ada ya, tapi saya tidak yakin di mana itu ada. Karena yang jelas sikap gereja adalah Tuhan bisa dikenal lewat kemampuan kodrati kita juga, itu jelas. Tapi dengan pandangan ini sebenarnya juga mau dibantah sih, baik ateisme maupun agnostisisme. Paling gampang misalnya kalau kita melihat ya itu yang disebut kebertalaan ya dari jagat raya kan, ya kan. Bahwa misalnya bumi itu ada film bagus judulnya Privileged Planet ya, yang melihat bahwa bumi itu tertata, alam semesta tertata begitu bagus ya, sehingga bumi misalnya bergerak pada bidang rotasinya tapi juga revolusinya ya, dan juga ini dia berada pada jalur yang terhindar dari misalnya hantaman-hantaman asteroid, dan tidak terlalu jauh seakan-akan dia seperti Pluto yang membuat dia beku, atau terlalu dekat yang membuat dia seperti Mars, tapi tetap di tengah. Dan tetap di tengah karena memang komposisi material dari bumi itu memang cocok dengan bulan juga perbandingannya, sehingga dia bergerak memang bersama bulan itu menjadi teratur.
Nah, orang kan bisa mengatakan ya itu kebetulan Iya, atau kebetulan. enggak ya. Seakan-akan kebetulan aja Iya, gitu. seakan-akan kebetulan, tapi kan kalau mengatakan kebetulan sebenarnya kan nggak menjelaskan. Ya. Kalau kamu mengatakan itu kebetulan berarti gua nggak tahu kan. Ya. Padahal fungsi dari sains kan mesti menjelaskan. Atau sebenarnya ini orang beragama ya, melihat bahwa itu ada yang memang menata. Ya, tapi yang menata itu pasti bukan termasuk dari struktur atau benda planet-planet itu. Karena kalau dia menjadi bagian dari planet, dia pasti bukan penatanya. Nah, jadi pikiran kita itu melihat kebertalan itu di, dibuat jalan, jadi sebuah jalan untuk menerima bahwa Tuhan itu ada. Daripada menjelaskan tidak tahu ya. Padahal itu begitu jelas ya. Semua bisa mengukurnya juga ya. Itu maksud saya. Jadi tetap ada jalan rasional di mana Tuhan itu tetap bisa dikenali dengan kemampuan kudrati kita. Iya. Nah, itu. Oke, Romo. Baik, Father Bima, Romo Simon. Dan dari tadi kita udah bahas ya, agnostisisme itu apa, terus alasan-alasannya, terus dari konteks dekat kita Indonesia, bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, Romo, terakhir mungkin Romo. Ya. Ada pesan nggak untuk teman-teman agnostik? Siapa tahu ya yang nontonnya teman-teman agnostik ya, nggak tahu loh, saya nggak tahu. Atau untuk teman-teman kita tentang pemahaman ini, apa yang bisa mereka petik dari pemahaman ini, Romo? Ya, teman-teman khususnya agnostik ya, ya kerahkan kemampuan kita, kemampuan rasional. Jangan berhenti pada kepuasan pandangan-pandangan tertentu. Ya, termasuk teori yang mengatakan misalnya tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan dibatasi pada realitas fisik begini. Kamu perlu kritis juga terhadap pandangan-pandangan seperti itu. Siapa yang mencari kebenaran, baginya akan dibukakan pintu masuk ke dalam sang kebenaran itu. Jadi pakai pikiranmu ya, pakai juga seluruh dimensi kemampuanmu untuk mengenali Tuhan. Tuhan bisa dikenali. Terima kasih. Concluding yang oke banget ya untuk Hebat ya, teman-teman. merangkum baik nggak hanya orang agnostik pun, bagi kita yang orang teis atau orang beriman pun juga harus bisa memantapkan. Kalau kita orang teis ya, anugerah akal pikiran ini ya pasti daya nalar kritis ya berasal dari Tuhan, dan sehingga harus kita manfaatkan juga untuk dalam segala hidup kita, segala dimensi lah, mulai dari hidup beriman, keseharian, dan bagaimana kehadiran kita di tengah masyarakat. Gitu, Pater Denny. Mantap, terima kasih Pater Bima. Baik, Romo, Sama-sama. terima kasih. Pater Bima, terima kasih. Teman-teman dan dari podcast Sahabat Seperjalanan, asik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nanti bisa dilihat video-video kita di atas ini ya. Hit the Ada like banyak. button. Jangan lupa untuk selalu ditonton ya teman-teman. Dan selalu selalu ingat share ke teman-teman yang lain, apapun itu. Ya barangkali ada teman-teman punya teman yang agnostik. Nah, barangkali Iya. video ini bisa membantu untuk memberikan insight atau bahkan meluruskan apa yang sempat bengkok gitu ya. Begitu. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di waktu-waktu selanjutnya. Dadah.